Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Kirana dari kelas FM 19C dengan NIM 10572117419. Baiklah, di sini saya akan memberikan sedikit materi tentang laporan keuangan, dimulai dari pengertian laporan keuangan, jenis laporan keuangan, tujuan dan fungsi laporan keuangan, serta sifat laporan keuangan. Baiklah, yang pertama pengertian laporan keuangan. Farid dan Siswanto mengatakan laporan keuangan merupakan informasi yang diharapkan mampu memberikan bantuan kepada pengguna untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial. Munawir juga mengatakan laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Dalam pengertian sederhana, laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam periode tertentu. Kemudian jenis laporan keuangan. Yang pertama, neraca. Neraca merupakan laporan yang menunjukkan jumlah aset atau harta, kewajiban atau hutang, modal atau ekuitas perusahaan pada saat tertentu. Kemudian yang kedua yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dalam laba rugi juga tergambar jumlah pendapatan dan sumber pendapatan yang diperoleh. Kemudian juga tergambar jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan dalam satu periode tertentu. Dengan kata lain, suatu laporan laba rugi mengukur jumlah laba yang dihasilkan oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal merupakan laporan yang berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki pada saat ini. Kemudian laporan ini juga menjelaskan perubahan modal dan sebab-sebab terjadinya perubahan modal. Yang keempat, laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan baik yang berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kas. Laporan ini terdiri dari arus kas masuk dan arus kas keluar. Selanjutnya, tujuan dan fungsi laporan keuangan. Menurut Standar Akuntansi Keuangan atau Ikatan Akuntan Indonesia tahun 1994, bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Kemudian Kasmir, berikut ini beberapa tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan. Yang pertama, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aset atau harta yang dimiliki perusahaan pada saat ini. Yang kedua, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah yang dimiliki perusahaan pada saat ini. Kemudian yang ketiga, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu. Keempat, memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan pada suatu periode tertentu. Yang kelima, memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada aktiva, pasiva, dan modal perusahaan. Yang keenam, memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode. Kemudian yang terakhir, memberikan informasi tentang catatan-catatan laporan keuangan. Kemudian sifat laporan keuangan. Yang pertama, sifat historis. Artinya bahwa laporan keuangan dibuat dan disusun dari data masa lalu atau masa yang sudah lewat dari masa sekarang. Misalnya laporan keuangan disusun berdasarkan data 1 atau 2 tahun kebelakangan atau tahun atau periode sebelumnya. Kemudian yang kedua, sifat menyeluruh. Maksudnya laporan keuangan dibuat selengkap mungkin. Artinya laporan keuangan disusun sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Baiklah, itulah tadi beberapa materi tentang laporan keuangan. Kemudian materi yang telah saya sampaikan tadi, saya sedikit mengambil referensi dari jurnal ekonomi dengan judul Analisis Laporan Keuangan dengan Menggunakan Metode Gamal untuk Menilai Kesehatan Bank Konvensional BUMN pada Bursa Efek
Indonesia tahun 2015. Itulah tadi sedikit materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.